Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Happy banget nih. Kayaknya THR mau cair. Langsung beli mobil katanya. Beli mobil jangan yang biasa-biasa aja. Beli mobil yang bagus dong demi menjaga marwah keluarga. Menjaga marwah keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, semuanya. Jaga marwah itu boleh aja, tapi jangan bikin orang jadi marwah-marwah. Marah-marah. So tau loh. Jadi marah-marah ya. Intinya kacamata. Sama udahlah. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas peristiwa tragis yang bikin meringis. Peristiwa yang menimpa seorang anak berusia 12 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berinisial NS yang tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh penuh luka bakar. Diduga akibat dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Peristiwa berawal ketika NS yang sehari-hari menimba ilmu dan tinggal di pondok pesantren pulang ke rumahnya untuk menikmati libur awal Ramadan. Saat itu NS pulang ke rumah yang ditinggalinya bersama ayah kandung, ibu tiri, dan saudara angkatnya di desa Bojongsari, Jampang Kulon. Pulang ke rumah pas Ramadan itu kan biasanya jadi momen kumpul keluarga. Buka puasa, sahur bareng. Tapi naas NS justru malah mengalami penyiksaan yang membuatnya sampai kehilangan nyawa. Waduh. Mirisnya penyiksaan itu justru dilakukan oleh ibu tirinya sendiri. Kacau. Sejahat-jahatnya ibu tirinya bawang putih, palingan cuma nyuruh dia nyuci baju di kali. Ini kok bisa-bisanya nyiksa sampai anaknya mati. Ibu tirinya nggak paham soal HAM kayaknya nih. Harusnya banyak belajar sama Menteri Pigai. Yang udah ngerti HAM sejak usia 5 tahun. Penonton juga paham kan soal HAM? Sejak usia 5 tahun kan? Hamburger. Makan mulu sih pikirannya. Ayah korban Anwar Satibi cerita saat itu dirinya yang sedang bekerja di luar kota dihubungi istrinya agar pulang karena NS demam tinggi. Anwar pun langsung pulang dan tiba sekitar malam hari. Ketika sampai di rumah, Anwar melihat NS dalam kondisi mengenaskan. Kaki, punggung, tangan hingga wajah anaknya melepuh seperti disiram air panas. Beberapa bagian di tubuhnya bahkan menghitam. Ketika Anwar bertanya kepada istrinya soal kondisi NS, istrinya berdalih kulit NS melepuh karena demam tinggi. Gejala demam tinggi itu kan biasanya badan menggigil, keringat dingin, kulit kadang kelihatan merah karena panas, bukan malah kulit melepuh. Alasannya terlalu diiniin, apa itu namanya, adalah pokoknya. Nggak akal masuk lah. Nggak masuk akal. Dan herannya lagi melihat kondisi anaknya yang begitu mengenaskan, Anwar bukannya langsung bawa NS ke rumah sakit, tapi malah pilih istirahat dulu. Alasannya karena capek habis dari luar kota. Besok paginya NS baru dibawa ke rumah sakit. Di sana dokter langsung dengan tegas menyebut kalau melepuhnya kulit NS bukan karena demam tapi diduga karena penganiayaan. NS pun akhirnya mengaku kalau dia sempat dipaksa minum air mendidih oleh ibu tirinya. TR nama ibu tirinya inisialnya. Saat di rumah, kacau ini ibu tiri kok lebih kejam dari ibu kota. Bayangin minum air yang panasnya 37 derajat Celcius aja lidah mati rasa. Apalagi ini air mendidih. Tidak lama setelah membuat pengakuan, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruang perawatan intensif. Ironisnya, meski telah ada pengakuan dari korban, TR tetap kekeh menyebut kulit NS melepuh karena sakit. Kali ini TR bahkan menyebut korban menderita penyakit autoimun dan kanker darah sehingga menyebabkan kulitnya melepuh.
Tadi bilangnya demam, sekarang kanker dan autoimun. Mana nih yang benar? Udah kayak oknum aja omongannya muter-muter. TR juga sempat bilang kalau kematian korban adalah karena takdir, bukan karena kesalahannya. Ya memang yang namanya kematian itu sudah ada yang ngatur. Tapi kalau kematiannya karena dianiaya, disiksa, disiram air panas, jelas itu bukan takdir. Meski NS tidak bisa bertahan, polisi tetap menyelidiki kasus kematiannya. Polisi langsung bergerak cepat dan melakukan otopsi. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Setukpa Lemdiklat Polri, Kombes Charles Siagian menyebut dari hasil pemeriksaan luar, tim medis menemukan sejumlah luka bakar di tubuh korban. Mulai lengan serta kaki kanan dan kiri, selain itu terdapat luka serupa di area punggung, bibir hingga hidung. Namun tim medis masih melakukan pendalaman untuk menyimpulkan apakah luka bakar tersebut disebabkan kekerasan atau tidak. Pemeriksaan mendalam juga dilakukan melalui pengambilan sampel organ tubuh korban untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Jakarta untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara itu ibu tiri korban TR saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengaku timnya sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban selama dia tinggal bersama tersangka. AKBP Samian juga menyebut TR terancam terjerat pasal berlapis atas dugaan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan secara berulang. Kekerasan yang dialami NS ternyata bukanlah yang pertama kali terjadi. Menurut ayah korban, dirinya pernah melaporkan istrinya atau ibu tiri korban ke polisi pada tahun 2024 lalu karena memukuli NS menggunakan benda tumpul. Namun laporan berakhir damai melalui mediasi. Saat itu ibu tiri korban sempat berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Anwar juga menyebut NS kerap kali jadi pelampiasan kemarahan TR jika dia berselisih dengan anak angkatnya. Nah, ayahnya ini yang bikin bertinyi-tinyi. Bertanya-tanya. Kok bisa udah tahu anak kandungnya pernah disiksa malah kasih maaf dan tetap tinggal bareng sama si penyiksa? Ini ayahnya terlalu pemaaf atau terlalu bucin? Ya semoga ayahnya nggak join-join, ya. Nggak ikut-ikutan. Ya. Kalau sampai ayahnya join-join, polisi harus join mix, ya. Ikut campur. Ya. Proses till the end, ya. Usut tuntas. Karena ya, kejanggalan kematian NS juga jadi perhatian Komisioner KPAI, Diah Puspitarini. Menurut dia, keberadaan ayah dan kakak angkat korban seolah tidak bisa mencegah terjadinya penganiayaan TR terhadap NS. Padahal sebagai orang dewasa, mereka seharusnya bisa melindungi NS dari perilaku brutal ibu tirinya itu. Bahkan terbaru, si ayah juga dilaporkan oleh ibu kandung korban, Lisnawati, atas dugaan kelalaian. Menurut ibu kandung korban, dia pernah meminta agar NS dibawa ke rumah sakit, tapi karena alasan sedang bekerja di luar kota, ayah NS tidak segera membawanya ke rumah sakit. Ayah korban juga disebut pernah mengatakan jika memang terjadi apa-apa pada NS, dia meminta diikhlaskan. Kasus kematian NS membuka mata kita bahwa kekerasan terhadap anak tidak selalu datang dari orang asing, tidak selalu terjadi di tempat gelap, dan tidak selalu terdengar oleh tetangga. Bahkan kadang kekerasan bisa tumbuh diam-diam di dalam rumah, di balik pintu yang setiap hari kita sebut sebagai keluarga. NS kini telah pergi, membawa luka yang tak sempat ia sembuhkan sendiri. Kini yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang bagaimana dia meninggal, tapi apakah kita benar-benar berani memastikan keadilan tidak ikut dikubur bersamanya. Karena setiap anak berhak pulang ke rumah dengan aman, bukan pulang dalam diam. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.